Salam damai, salam bahagia selalu untuk semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Semoga hari ini kita baik-baik aja untuk menerima sebuah pengalaman rohani yang berupa tulisan. Ini ada satu pembahasan baru meneruskan yang kemarin-kemarin. Ada 5 nominasi terbaik yang mempunyai konsep cabang. Dan kita hari ini melanjutkan konsep-konsep cabang yang ada di 5 nominasi terbaik. Oke, langsung saja saya baca bagaimana buku ini turun. Hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 13.00 WIB. Kronologi. Setelah bertanya kepada Raga tentang buku apa yang waktunya terbaca setelah buku reinkarnasi, Raga menyampaikan agar membaca buku melanjutkan tentang konsep cabang terbaik Tuhan. Saya bertanya kepada seluruh konsep Tuhan, saya itu teman saya, kira-kira konsep apa yang sudah diklik kira-kira konsep apa yang sudah waktunya terbaca. Di antara konsep-konsep tersebut terdapat konsep cabang dari walidat, yaitu penyayang aktif. Sinar itu terlihat menyala di dalam Raga. Dewi Saraswati segera berlari menuju ke sinar tersebut. Dewi Saraswati bertanya, "Sinar apa itu?" Ganesha jawab. Selanjutnya Dewi Saraswati datang dan berhadapan-hadapan dengan sinar tersebut. Dewi Saraswati setelah memandang dari arah sinar tersebut, kemudian Dewi Saraswati memandang ke alam. Sinar tersebut dipanggil oleh Dewi Saraswati dan dipersilakan masuk ke dada Dewi Saraswati. Masuk ke dodo. Kemudian Dewi Saraswati menoleh ke arah kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Saya bertanya kepada Dewi Saraswati, "Sedang mencari apa?" Dewi Saraswati menjawab, "Catatan-catatan. Saya mencari catatan." Akhirnya saya juga mencari kira-kira apa yang dibutuhkan Dewi Saraswati. Saya melihat ada sebuah buku yang tertumpuk di samping kanan agak jauh dari Dewi Saraswati. Agak jauh itu seberapa? Segini tak? Lebih jauh lagi. Oh, jauh. Saya bilang,
kepada Dewi Saraswati. Itu Dewi Saraswati menuju ke buku tersebut dan mengambil satu buku. Pada buku tersebut covernya dipegang oleh Dewi Saraswati dan seperti ditekan olehnya. Cover ya? Kenapa ditekan ya? Oh begini. Oh ngerasano energi buku udah. Terlihat ekspresi Dewi Saraswati seperti lega karena telah menyentuh buku tersebut. Seperti orang yang tadinya menahan bab, menahan BAB. Apa BAB artinya? Oh, buang air besar. Kata ngising. Oh, seperti ngono ya. Ini kayak senam silit. Ngono ya. Hai. Kemudian keluar dengan sangat lega. Loh, ngono tak lega. Lega, salah. Jangan-jangan gone ngisingi Saraswati. Begitulah ekspresi Dewi Saraswati. Dewi Saraswati mengajak saya, ayo kita memainkan buku ini. Saya merespon, ayo Saraswati. Kemudian cover buku dibuka, halaman pertama. Loh, buku ini cek keterangan iki. Kronologi Mas ya. Cek kronologi. Oh. Dewi Saraswati sedang mengelus-elus halaman pertama dengan sangat lembut. Piye iku? Ngelus-elus halaman pertama. Buka. Iya, dilus-lus dengan sangat lembut. Iki tulisan. Oh, ini tiba-tiba Dewi Saraswati mengatakan ini. Sending power ke alam. Mbok. Iku kirim power ke alam enggak? Mbok, rada guaya ya. Saraswati kapan mulai bahasa Inggris deh? Tiba-tiba Dewi Saraswati berkata demikian. Kok ini halaman selanjutnya ya, mau kata-kata nih. Halaman pertama kosong. Saraswati ngelus-ngelus. Terus sending power ke alam. Oh, terus ganti halaman meneh. Jadi tulisannya itu metunane Saraswati tapi oke, halaman selanjutnya dengan dipegang-pegang sama Saraswati ya. Masih penyayang Mas. Ini sih omongannya Saraswati ya? Enggak, ini bukunya. Oh, sudah bukunya ini. Oh. Oke, sudah tulisannya. Mengapa alam semesta dibuka? Melihat alam semesta adalah sebuah anugerah. Kira-kira kita sama enggak ya? Melihat alam semesta ini menjadi sebuah anugerah. Alam semesta yang diciptakan maupun yang tidak tercipta. Alam semesta yang diciptakan maupun yang tidak tercipta. Kami menyukainya. Jadi, itu tetap disukai. Kami menyapa alam semesta dengan kehadiran kami. Kami menyapa alam semesta dengan kehadiran kami. Kaminya siapa ini? Konsep, oh begitu. Kami menyapa alam semesta dengan kehadiran kami. Setiap kami melangkah pada tiap-tiap jalan pada alam itu,
Setiap kami melangkah pada tiap-tiap jalan pada alam itu, kami rasakan betapa nikmatnya berjalan di sana. Makanya kemana-mana itu harusnya menikmati. Jangan cepat-cepat sampai dalam sebuah perjalanan. Apalagi di alam. Jika kami berjalan di alam semesta akan menambah kekuatan. Jika kami berjalan di alam semesta akan menambah kekuatan. Berarti wong iki kudu sering-sering mlaku-mlaku ya. Nah, dibarengi dengan orang-orang yang tergabung di jamaah. Sama-sama merasakan betapa nikmatnya berjalan di alam semesta. Untuk dia berjalan, kami adalah sebuah konsep penyayang-penyayang. Kami memberi energi penyayang untuk alam. Mari kita saling bermesraan dengan alam. Asik. Gimana bermesraan dengan alam? Mungkin kalau kita rasakan, boleh jadi bisa merasakan bagaimana bermesraan dengan alam. Kayak lagunya siapa itu? Iwan Fals lah, bermesraan. Kemesraan ini. Ya, lagunya. Jadi sampai lagu itu bisa dirasakan. Janganlah cepat berlalu. Nek iso kan selalu ada setiap hari kita berpeluk mesra dengan alam. Berkasih sayang dengan alam. Bagaimana alam bisa damai yang terasakan dan memberikan kedamaian siapapun yang ingin dekat dengan alam. Sebenarnya di alam kan ada banyak nada-nada kemesraan kalau kita mau merasakannya. Alam bisa memberikan kedamaian bagi orang yang mau merasakan. Boleh jadi kamu akan terdengar keluh kesahnya alam. Kita lanjutkan daripada nanti nangis lagi ya. Ini gambarnya kayak api tangga deh. Iya, anak. Buraknya. Tapi beneran aku. Ya, mungkin karena judulnya alam ya. Biar burak-burak gini. Terima kasih kami telah dipanggil. Santai aja bacanya. Ya, kita nikmati. Betul. Ini keringetan tapi ya. Oh iya, keringet dingin. Keringet anget sih. Keringet asin. Asin sih. Ya Kak, di alam kok ada konsep-konsep
di akhir zaman kok ada konsep seperti ini. Kalau tahu konsep-konsep cabang, mungkin kita akan mengenali banyak Tuhan, bahwa Tuhan juga membuat konsep-konsep di akhir zaman ini untuk kelengkapan sebuah misi besar. Salah satunya konsep ini. Penyayang-penyayang ya. Saya ulang lagi, terima kasih kami telah dipanggil. Hal ini untuk lebih memperbesar kekuatan kasih sayang tersebut ke alam. Saya mewakili cabang konsep penyayang. Ingin diangkat pula kami untuk bekerja bersama dengan kalian semua. Kalian semua itu siapa? Pendengar ya. Power kami adalah power yang paling dasar, berada di alam semesta. Namun, power dasar yang telah berada di alam tersebut adalah power kasih sayang Tuhan. Itu pun telah memberi kekuatan untuk alam semesta ini. Sedangkan bagi diri kami, sebuah konsep yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian kami dibuang dalam kerangka raga. Maka jadilah kami sebagai suatu konsep penyayang. Bahasanya kok dibuang ya? Dibuat dalam kerangka raga, enggak. Kemudian kami dibuang betul dalam kerangka raga. Ya terserah dia mengungkapkan isi hatinya kayak apa. Tapi masuk, ada masuk bayangan. Iya, dibuang. Iki sing nemen niku Tuhan sing konsep baru dibuang begitu aja. Kayak anak tiri. Kalau gambaran mancing di dasar itu kan dibuang. Oh, gitu ya. Umpannya kan hidup sampai dasar. Itu kan dasar tadi. Oh, Paling dasar. paling dasar di alam. Iya. Itu menuju jenuh. Konsep sederhana yang dimodifikasi dan diinstal ulang pada sebuah raga. Jadi dibuang, konsepnya sederhana, di situ diinstal ulang di dalam raga. Tidak dapat dikeluarkan sebelum ada pemanggilnya. Konsep yang telah tersimpan telah dibuka. Kami menuju ke sebuah tempat-tempat yang telah menunggu kami dan mengaktifkan konsep kasih sayang yang telah diciptakan Tuhan. Ini apa ya? Angpang apa? Piye maca buku leren ngelirik kopi. Nah. Diselingi dengan merokok. Biar enggak terlalu baper.
koyok paranormal ini ya. Soalnya suasana penuh dengan mistis begini ya. Ini kabut bukan gelap. Oh, bukan gelap, kabut. Karena ngasih dasar-dasar power kasih sayang ya ke alam. Iya. Paranormal teko angkatan langit. Kan tukang membaca pengalaman rohani atau angkatan rohani. Tuhan yang telah memberikan kasih sayang melalui kami juga akan kami balas dengan memberikan kasih sayang pula kepada Tuhan. Kasih sayang tersebut dengan menjaga, merawat, dan membenahi apa-apa saja yang telah Dia perbuat. Penjagaan terbaik kepada alam melalui diri kita sendiri. Sedangkan kami, konsep yang telah dibuat adalah mengaktifkan kasih sayang pada masing-masing diri tersebut. Kami hanya berupa sebuah konsep kecil. Ketika telah dikeluarkan dari raga ini, maka konsep kami akan menjadi banyak dan besar. Berjalannya konsep kami memberikan hawa atau energi untuk mengajak setiap ciptaan merasakan sebuah kasih sayang dalam dirinya. Kami beruntung karena kami berada pada raga dan sebelumnya belum tertampilkan. Berarti nek gurung diwaca konsep itu nggak tampil ya? Betul, kemarin dibahas. Oh, iya. Ketika Tuhan lebih tampil di alam, kami akan merasa aman dan seperti reproduksi atau regenerasi power di dalam raga. Kami selalu mengikuti apa yang sedang berkembang pada raga. Ketika kasih sayang Tuhan mulai menipis di alam, cobalah kita tampil atau kalian menghadirkan kami. Kayaknya buku ini perlu dirasakan sendiri. Paling penjelasannya ada di dalam diri kita masing-masing. Cukup saya baca pelan-pelan. Silakan mendapatkan penjelasan di dalam rasa kalian, di dalam diri kalian. Sudah dirasakan penjelasannya? Untuk menjadi seseorang yang berkasih sayang, ketahuilah hal apa yang
diinginkan Tuhan kepada diri masing-masing. Sadari, sebelum ada dunia ini, sebelum adanya ciptaan ini, kasih sayang telah melapisi terlebih dahulu. Bukan karena terdapat Tuhan yang bersifatkan kasih sayang. Seluruh Tuhan pasti mempunyai power kasih sayang. Buktinya adalah adanya alam, adanya raga. Itu salah satu bukti kasih sayang Tuhan, yaitu adanya alam dan adanya raga. Makanya raga diturunkan dalam rangka ya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu selalu mempunyai kasih sayang kepada semuanya. Untuk menghadapi alam yang carut-marut, Tuhan mempunyai rencana besar di akhir zaman, menurunkan seorang raga. Keterangan pembaca, tulisan raga itu tersamarkan. Power kasih sayang adalah salah satu power yang tidak terkalahkan. Ini adalah salah satu power keabadian. Berarti kalau kamu kepingin mempunyai power keabadian, berkasih sayanglah. Tidak ada kebencian dengan sesama. Ya, salah satunya tidak ada perbuatan siapapun yang tidak kamu sukai. Semua memberikan pelajaran untuk kita. Dan kita selalu begitu. Maka disadari atau tidak, kamu mengais power keabadian di dalam diri kalian. Makanya siapapun yang membuat kamu teradu domba, jangan diambil hati. Ketika kamu terpancing, maka power keabadian yang ada di dalam dirimu akan terkikis. Dan kalau kita pikirkan lagi, nggak ada pentingnya kita terpancing dengan sebuah keadaan apapun. Keadaan apapun harus kita sikapi dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Sampai kapanpun power ini akan terus ada. Pada konsep ini, ketika konsep penyayang-penyayang dapat memasuki setiap bagian-bagian terkecil di alam, juga kalian yang dapat merasakan kami. Setidaknya kami bisa melindungi siapapun dan dapat membantu pada siapapun. Kami tidak perlu petugas, karena kalianlah petugas kami. Kalian yang lebih cepat bekerja untuk kami. Hanya dengan kalian yang mau menjadi sosok yang berkasih sayang dan mengabarkan kasih sayang, kami sangat terbantu
oleh kalian yang berbuat demikian. Cukup begitu. Kita yang sudah terhubung di Al-Ghaid, berkasih sayanglah kepada semuanya. Masing-masing orang mempunyai patokan kasih sayang. Tapi seharusnya lebih diperluas lagi sifat kasih sayang itu. Kalau kamu menemukan sebuah praktek kasih sayang, kabarkan kepada mereka yang mungkin belum menemukan praktek berkasih sayang. Jangan pergi dari kami. Jangan lepas dari rasa kasih sayang. Harusnya ini kita pegang semuanya. Ya, jangan melepaskan rasa kasih sayang. Apalagi sudah sama-sama masuk di Al-Ghaid. Siapapun orang itu, ayo kita sayang. Makanya jangan pernah melepaskan rasa kasih sayang. Setiap harinya selalu ada kasih sayang. Berarti keabadian juga harus didahului dari diri kita sendiri. Kalau itu sudah dilakukan, maka power kasih sayang ini juga akan menyebar di sekeliling. Kalau itu dilakukan bersama-sama, mungkin akan menyebar lebih jauh rasa kasih sayang kepada dunia, terus ke alam semesta, sehingga tidak ada kehancuran di setiap ciptaan Tuhan, karena rasa kasih sayang itu sudah menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Anda kepingin abadi, kepingin bertambah umur yang panjang. Jangan pernah kamu lepaskan sifat kasih sayang itu kepada alam, kepada semuanya. Nggak ada kebencian. Orang yang benci, tunggu kerusakan kalian. Pemahaman yang berbeda, jangan membuat dirimu eksklusif. Semua adalah makhluk Tuhan yang harus disayangi. Apapun agama kalian, apapun latar belakang kalian, jangan pernah lepas rasa kasih sayang itu pada diri kalian. Mari kita benahi alam ini dengan rasa kasih sayang kita. Dengan kasih sayang, semua termaafkan. Tidak ada kesalahan di dunia ini. Sampai mati, enggak. Menyani paranormal begini. Lah kayak menyani paranormal begini. Iya betul. Jangan diutes-utes ya. Gimana dilanjut?
lama nggak membaca cabang ya. Ternyata cabang ini kalau nggak dibuka ya nggak fungsi ya. Harus setiap saatnya. Iya perlu sasek ya. Ada saking enaknya kemarin membahas kerangka raga sampai kelupaan konsep Tuhan. Judul berikutnya, proses keluarnya fasilitas kasih sayang. Ketahuilah raga yang kami tempati. Bagaimana sosoknya? Apakah yang kalian kenal darinya adalah sosok yang berkasih sayang? Itu adalah kami. Kalian bisa membaca kami melalui apa yang kalian lihat. Terhadap raga yang kami tempati. Jika kalian bisa menjawabnya, kalian dikatakan dapat mengeluarkan fasilitas kami. Kalian bisa saja mengundang Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Seperti itu juga sebuah cara untuk kalian dapat mengenal kami dengan baik. Sedangkan pada raga ini juga bisa didapatkan secara langsung tanpa perantara, atau bisa diistilahkan bahwa mengambil kasih sayang Tuhan bisa lebih cepat melalui raga ini. Atau jika tidak, kalian dapat berjumpa padaku atau konsep secara langsung. Menjumpaiku di tempat pada raga ini juga bisa dengan cara memanggilku seperti di awal kalian melakukannya. Konsep seperti kami ini juga ada pada kalian. Pancaranya dikeluarkan oleh Tuhan.
konsep penyayang dalam diri kalian adalah konsep yang dikuasai oleh Tuhan. Sedangkan pada raga ini adalah sebuah konsep yang dikuasainya sendiri, yaitu penyempurnaan dari konsep Tuhan. Itu berarti konsep yang ada pada kalian juga bisa tersempurnakan bersama dengan kami. Mari kita sama-sama menyalakan fasilitas konsep penyayang. Mintalah Tuhanmu hadir. Mintalah Tuhanmu hadir dan ikut menyalakan fasilitas tersebut. Tuhan menyukai alamnya menjadi terang. Lampu-lampu alam, salah satu bahan bakarnya adalah konsep penyayang atau konsep kasih sayang. Saat kami telah terpanggil untuk keluar, kami akan memasuki kalian. Kemudian membentuk satu kesatuan antara kami dan kalian yang sama-sama sedang menyalakan power kasih sayang tersebut. Pada proses tersebut, sama halnya dengan sebuah power kerinduan. Tentu, power ini juga dapat memanggil Tuhan untuk terlibat bekerja. Setelah itu, power kita yang disatukan akan menuju ke tempat-tempat yang Dia sukai, yaitu tempat yang memerlukan kasih sayang, yaitu tempat yang memerlukan power kasih sayang. Bahkan dia akan bisa tersebar secara merata. Tidak terkawal pun, power ini dapat berjalan dengan sendirinya. Asalkan power dari pusatnya selalu aktif saja. Jadi power kasih sayang ini nggak bisa dibendung ke alam. Ya seandainya orang-orang yang ada di jamaah Tuhan selalu mengaktifkan power kasih sayang yang ada di dalam dirinya dan mencoba mengaktifkan power kasih sayang pusat, maka perjalanan power kasih sayang ini tidak bisa dibendung dengan kekuatan apapun. Apalagi ditambah power kerinduan. Di sana Tuhan langsung bisa bekerja aktif, melibatkan Tuhan untuk bekerja di alam. Kami tahu bahwa untuk membantu terbawanya umat kembali kepada Tuhan, harus ada alat penyambungnya. Ada banyak macam dan jenis alat penyambung, seperti yang tersebutkan. Power kerinduan, power kebijaksanaan, dan juga kami, power kasih sayang. Itu alat-alatnya sebagai penyambung. Power kerinduan kalau kita pancarkan di dalam diri kita, power kebijaksanaan selalu terpancarkan dalam diri kita. Jadi ya perlu dilatih. Power kebijaksanaan, power yang selalu
mengambil satu sisi titik terang ya, dari perbedaan-perbedaan yang tidak terselesaikan. Penting banget power kebijaksanaan juga. Orang yang bijaksana mestinya hidupnya akan abadi. Orang yang penuh kasih sayang, hidupnya selalu abadi. Ketika kamu sudah ada kebencian, ketika kamu sudah ada batas terhubung dengan seseorang, itu juga merusak diri kalian. Kita yang ada di Al-Ghaid, jangan pernah kita tinggalkan power-power ini. Latihlah selalu. Itulah jalan-jalan yang terbantukan bagi Tuhan. Kami juga salah satu konsep yang mengiringi umat untuk berjalan menuju Tuhan. Bahwa setiap Tuhan yang bertemu dengan umatnya, power kami selalu menyala. Setiap umat yang mendengar kabar tentang perjumpaan dan hatinya tergerak dalam hal itu, kami juga sedang menyala. Setelah bersatunya Tuhan dengan umat, sinar penyayang itu sudah bukan lagi menyala dari diri kalian, melainkan sinar tersebut juga menyala kepada Tuhan-Tuhan kalian. Tidak ada satu ciptaan pun yang akan diciptakan tanpa membawa unsur penyayang. Berarti semua ciptaan itu diciptakan dengan membawa unsur penyayang. Kalau di dalam dirimu nggak ada unsur penyayang, perlu dipertanyakan lagi. Kamu buang kemana unsur penyayang itu? Sedangkan setiap ciptaan selalu ada unsur penyayang. Jadi logikanya setiap ciptaan itu bisa diajak untuk berkasih sayang. Logikanya. Cuma itu kamu buang atau kamu tindas di mana, saya nggak tahu. Yang jelas, kalian ciptaan Tuhan selalu ada unsur penyayang. Bahkan setan pun, iblis pun, jin, itu mempunyai sifat kasih sayang. Mungkin kasih sayangnya masih kasih sayang yang terbatas. Kasih sayang yang ditampilkan pada bangsanya sendiri. Nggak tahu dengan bangsa yang lain. Tapi unsur kasih sayang ini menyatukan ciptaan itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Dia selalu mempunyai sifat-sifat kasih sayang. Jadi jangan pernah mencurigai orang yang tidak berkasih sayang ke kamu. Ambil apapun yang kamu rasakan bahwa itu ada unsur kasih sayangnya. Cuma kita tinggal mengetahui di mana letak kasih sayang itu berada. Maka jangan ada di kebencian di dalam dirimu. Setiap orang menyampaikan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda, tidak mesti seperti yang kita bayangkan. Kami akan menghentikan energi kebencian. Kami akan menghentikan power pertikaian. Hanya dengan menyalakan kami. Power penyayang.
halaman selanjutnya. Kami memang menjadi unsur yang kecil berada pada raga. Kami adalah konsep yang dikelilingi oleh aneka ragam konsep yang lain pada raga. Kami berada pada titik pusat cabang konsep walidat. Sehingga seluruh cabang konsep walidat bisa mengambil dan menerima fasilitas kami. Jika terdapat konsep yang belum teraktivasi, konsep kami akan menyalakan konsep tersebut. Ketika konsep-konsep yang lain teraktivasi, mereka juga akan mengambil dan membawa power kami dalam bekerja. Walidat salah satunya adalah konsep yang pandai memanfaatkan kami. Dia adalah konsep yang berstrategi. Dia mengetahui konsep mana saja yang dapat dikolaborasikan untuk membawa umat. Hanya saja, pada power penyayang selalu terbawa oleh walidat. Memang, kami adalah power yang selalu mengikuti dimanapun walidat berada. Memang kamu adalah power penyempurna untuk Tuhan. Kenapa tidak kamu selalu bekerja dan mengaktifkan Tuhan? Jika kamu mempunyai sebuah fasilitas untuk Tuhan, mereka yang menciptakan kasih sayang tersebut, tugas kalianlah yang akan mengembalikan kasih sayang itu kepada mereka. Kalian adalah penyedia jasa layanan ketuhanan. Jika Tuhan tidak bisa berbuat, setidaknya kalian yang bisa bekerja lebih dari Tuhan. Begitu kata walidat. Tuhan terkadang memang menunggu kabar. Namun, kali ini Tuhan tidak akan menunggu kabar lagi. Agar mempercepat proses tersebut, konsep penyayang akan bekerja untuk menyelesaikan hal itu. Konsep ini juga dapat digunakan untuk memurnikan Tuhan. Dia akan semakin besar, semakin bebas untuk dekat dan mengatasi segala permasalahan yang ada pada umat. Ini masih panjang? Oh, masih panjang. Ya segitu aja ya. Ya begitulah saudaraku, pengalaman teman saya untuk mendapatkan sebuah tulisan ini. Apakah ini menjadi renungan atau tidak, terserah pikiran kalian yang mau menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang kepada semuanya tanpa pandang bulu, tanpa latar belakang apapun diri kita. Kita harus menyayangi semuanya. Kebencian adalah kehancuran yang setiap saat akan menanti dirimu. Kebencian membuat dirimu lebih tersesatkan di alam-alam
yang penuh penderitaan, kebencian, tidak ada gunanya dalam hidup. Bahkan itu akan menghancurkan dirimu. Kebencian, lepaskan semua di kehidupan kalian. Salam damai, salam bahagia selalu.